Halo semuanya, kembali bersama saya Albert. Di video kali ini, saya akan membuat rangkaian encoder dari 16 ke 4 dan decoder dari 4 ke 16. Langsung saja kita mulai membuat rangkaiannya. Jadi untuk langkah pertama yang akan kita lakukan, yaitu kita akan membuat tabel kebenaran dari encoder dan decoder yang akan kita buat. Langsung saja kita buka tabel kebenarannya yaitu di Microsoft Excel. Baiklah, ini sudah terbuka untuk tabel kebenarannya di Microsoft Excel. Jadi di sini terdapat input dan output. Nah, untuk inputnya ini kita akan menggunakan biner 4 bit yaitu dari W, X, Y, Z. Jadi karena kita ada 4 bit biner, maka untuk tabel kebenarannya terdapat 16 kemungkinan, yaitu dari 0000 itu merepresentasikan bilangan desimal 0. Untuk 0001 itu merepresentasikan bilangan desimal 1. Untuk 0010 itu merepresentasikan bilangan desimal 2. Dan seterusnya sampai 1111 itu untuk merepresentasikan bilangan desimal 15. Sehingga di sini untuk kemungkinan yang pertama yaitu 0000 kita mendapatkan output yaitu 0. Untuk 000001 itu kita akan mendapatkan output yaitu 1. Dan seterusnya sampai 1111 itu kita mendapatkan outputnya 15. Untuk langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat operasi logikanya. Jadi untuk rangkaian decoder sendiri, kita akan membuat operasi logikanya dari sini. Jadi ini adalah dari 0. Jadi ini kita sebut saja W komplement, X komplement, Y komplement, dan Z komplement. Dari keempat ini, kita akan gabungkan menggunakan gerbang logika N. Jadi, untuk operasi logikanya yaitu W komplement, X komplement, Y komplement, Z komplement. Lalu, kita menggunakan gerbang logika OR. Maaf. Untuk selanjutnya yaitu W komplement, X komplement, Y komplement, dan Z itu kita gabungkan juga menggunakan gerbang logika N. Untuk W komplement, X komplement, Y, Z komplement kita gabungkan dengan menggunakan gerbang logika N. Dan seterusnya sampai W, X, Y, Z itu kita gunakan lagi gerbang logika N. Itu seperti itu kita akan menentukan rangkaian untuk decodernya. Jadi di sini kita akan menggunakan 16 gerbang logika N dengan masukannya yaitu ada 4 masukan untuk setiap gerbang logikanya. Nah, untuk rangkaian encodernya sendiri kita akan melihat pada sisi input. Kita perhatikan yang pada input ini yang nilainya 1. Yang nilainya 1 itu kita akan gabungkan dengan gerbang logika OR. Jadi untuk W sendiri itu terdapat bilangan binernya 1 itu dari angka 8 sampai 15. Nah, jadi untuk W sendiri itu dihasilkan dari
menggabungkan semua ini dengan gerbang logika OR. Untuk yang X sendiri itu kita gabungkan dengan yang ini dari inputan 4 sampai ke 7. Dan juga ini kita gabungkan. Untuk Y sendiri kita menggabungkan untuk Y dari sini, ini, dan ini. Untuk Z-nya ini kita gabungkan juga ini, yang ini, dan ini. Nah, jadi untuk rangkaian encoder sendiri, kita menggunakan 4 gerbang logika OR. Setiap gerbang logika OR itu kita menggunakan 8 masukan. Nah, tanpa menunggu lama lagi, langsung saja kita membuat rangkaian dan mensimulasikannya di software Proteus. Baik, ini sudah terbuka untuk software Proteusnya. Nah, di sini kita akan menggunakan beberapa jenis komponen, yaitu yang pertama yaitu kita menggunakan logic state, yaitu kita logic state ini digunakan untuk sebagai masukan. Nah, jadi kan kita inputnya tadi kan 4 bit, maka kita gunakan logic state itu berjumlah 4. Untuk komponen selanjutnya itu kita menggunakan logika NOT, gerbang logika NOT, yaitu digunakan untuk mengubah misalnya dari nilainya bernilai A menjadi A komplement. Untuk selanjutnya ini, untuk rangkaian decodernya sendiri kita menggunakan 16 buah gerbang logika N. Gerbang logika N yang seperti dijelaskan sebelumnya, kita menggunakan gerbang logika N yang 4 masukan. Nah, setelah dari rangkaian decoder ini, untuk melihat nilai apa yang dihasilkan dari decoder, maka kita menggunakan komponen ini, yaitu logic probe. Nah, logic probe ini untuk melihat nilai komponen dari decoder sendiri, yaitu di sini nilai jumlahnya ada 16, yaitu sama dengan jumlah gerbang logika N ini. Nah, untuk rangkaian encoder sendiri, seperti yang sudah disebutkan, kita menggunakan 4 gerbang logika OR dengan setiap gerbangnya itu memiliki 8 masukan. Nah, jadi untuk melihat keluaran dari rangkaian encoder ini, kita menggunakan indikator berupa LED. Itu sejumlah 4. Nah, jadi LED pada pin anodanya ini dihubungkan dengan keluaran gerbang logika N. Maksudnya OR. Nah, jadi untuk selanjutnya itu pin katoda itu dihubungkan ke ground. Jadi mungkin untuk pengkawatannya ini kalian bisa perhatikan lagi untuk tabel kebenarannya. Jadi di sini untuk gerbang logika N yang pertama itu kita mengacu pada inputan, yaitu W komplement, Y komplement, Z X komplement, dan Z komplement. Jadi ini untuk W komplement, ini X komplement, ini Y komplement, dan Z komplement. Nah, itu untuk seterusnya kita untuk rangkaian untuk gerbang logika N selanjutnya itu dilihat lagi untuk tabel kebenarannya. Nah, untuk yang rangkaian encoder sendiri itu juga sama, kita lihat lagi ke tabel kebenarannya. Jadi kira-kira untuk rangkaian encoder dan decodernya itu seperti ini ya. Oke,
Untuk selanjutnya kita akan melakukan simulasi. Langsung saja kita klik play untuk melakukan simulasinya. Nah, jadi kita inputannya itu yaitu semuanya berlogika 0. Nah, maka untuk untuk outputnya sendiri dari encoder itu, ini LED-nya tidak menyala semua. Artinya, rangkaian dari decoder dan encodernya ini sudah benar. Untuk melakukan pembuktian kembali, maka kita akan mengubah yang W ini menjadi 1. Nah, kita terlihat LED pertama itu ikut menyala juga. Kita lakukan lagi untuk uji coba yang kedua, yaitu di sini X ini kita jadikan 1. Ini juga terlihat untuk LED kedua ini menyala, dan ini LED pertama juga masih menyala. Dan untuk lanjut yang ketiga, logic set yang ketiga ini dia outputnya itu berupa LED ikutan menyala, dan yang rangkaian ini logic set keempat dia ikut LED keempat juga ikut menyala. Jadi ini adalah rangkaian decoder dari 4 ke 16 dan encoder dari 16 ke 4. Jadi agar kalian bisa memahami ini, kalian bisa menggambarnya sendiri di catatan kalian, ataupun juga kalian bisa screenshot dari tayangan video ini. Dan juga untuk membantu pemahaman kalian juga bisa melihat tabel kebenaran yang sudah saya tampilkan tadi. Bisa kalian catat dan juga bisa screenshot. Itulah pembahasan saya mengenai rangkaian encoder dan decoder. Jika saya ada salah dan kurang, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video ini. Like video ini jika suka, dislike kalau tidak suka dengan video ini. Jika kalian suka, bisa kalian subscribe dan share video ini. Saya ucapkan terima kasih and have a nice day.